Ajak supporter bersatu, misi Patrick Kluivert pastikan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert yang resmi jadi pelatih timnas Indonesia telah menandatangani kontrak dengan PSSI selama 2 tahun. PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak, tulis pihak PSSI. Usai ditunjuk, melalui sebuah wawancara bersama jurnalis spesialis transfer pemain sepak bola Fabrizio Romano, Kluivert mengungkap ambisinya bersama timnas Indonesia. Kluivert mengatakan bahwa Indonesia sangat mencintai olahraga sepak bola. Ya, perasaannya tentu saja luar biasa dan benar-benar menginspirasi. Semua orang tahu itu. Indonesia memiliki kultur sepak bola yang penuh gairah dan hasrat yang mendalam untuk olahraga ini, kata Kluivert pada Kamis 9 Januari 2025. Pemain sepak bola legendaris asal Belanda itu mengatakan dengan menjadi pelatih timnas Indonesia sama saja dengan menjadi bagian dari sebuah bangsa besar dan ini merupakan sebuah privilese. Tanggung jawab signifikan bagi saya dan tentu saja, saya sangat bersemangat untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan tim ini dan kesuksesannya, ungkapnya. Kluivert pun berambisi ingin membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, misi kami tentu saja untuk memastikan kami lolos untuk Piala Dunia tahun depan. Saya pikir kami memiliki kemampuan dan kekuatan serta hasrat untuk mengejarnya, jelasnya. Untuk mencapai ambisi tersebut tentu harus dibutuhkan kerjasama tim dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, seperti yang semua orang tahu dan semua bagian perlu saling melengkapi dan menyempurnakan, terangnya. Sangat penting untuk mengingat bahwa sebuah tim bukan hanya tentang pelatih, pemain, atau orang-orang sekitar tim, ujarnya. Tapi juga tentang seluruh supporter mereka adalah bagian yang vital dalam perjalanan kami. Harus ada satu misi, satu tim, dan sebuah kehormatan menjadi bagian dari ini. Tentu saja, mari kita mulai, imbuhnya. Bagaimana menurut kalian? Ungkap ambisi bersama timnas Indonesia, ini kata Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen ingin timnas Indonesia terus bergerak maju. Dengan begitu, ambisi menembus putaran final Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Ragnar mengatakan timnya akan terus berproses agar lebih baik lagi ke depan. Jadi, dia menyebutkan timnas Indonesia tidak terbuai dengan kemenangan atas Arab Saudi. Sekarang kami fokus untuk terus bergerak maju, kata Ragnar kepada awak media. Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan perjalanan timnya pada tahun ini sangat menantang. Namun, ia cukup menikmatinya karena timnas Indonesia punya target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Sangat menantang, kami bersaing dengan yang terbaik di Asia, tukas pemain FCV Dender itu. Bagaimana menurut kalian? Egy Maulana Fikri dilirik klub ternama Iran. Apakah waktunya abroad lagi? Winger Dewa United, Egy Maulana Fikri, dikaitkan dengan tim asal Iran Esteghlal FC. Kabar ini cukup mengejutkan karena Egy masih memiliki kontrak bersama Dewa berdurasi 4 tahun sejak tahun 2023 lalu. Tentunya, ini jadi kabar baik karena sang pemain sudah mulai bisa mendapatkan tempat utama di klub. Selain itu, dia memiliki rekor solid dengan 9 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan di Liga 1 musim ini. Media asal Iran, Tarafdari, memberikan sorotan khusus untuk Egy Maulana Fikri. Bahkan, dalam laporan terbaru disebutkan bahwa Esteghlal FC sudah memantau khusus sang pemain. Rumor ini cukup hangat dibicarakan meski ada kabar terkait ketertarikan tim yang bermarkas di Azadi Sport Complex tersebut. Nama besar pemain kelahiran Medan ini sudah mulai masuk ke dalam radar tim Iran tersebut. Apalagi, saat muda dia masuk dalam salah satu pemain masa depan timnas Indonesia. Sorotan dan biografi Egy Maulana Fikri, pemain sayap yang terkait dengan Esteghlal. Dari mencetak gol melawan tim Omid Iran hingga dijuluki sebagai Messi dari Indonesia, tulis laporan Tarafdari. Salah satu yang jadi dasar ketertarikan Esteghlal adalah kemampuan pemain berusia 24 tahun ini yang semakin solid. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi mereka yang saat ini sedang bertarung di papan tengah klasemen Liga Iran. Kecepatan dan kemampuan Egy saat membawa bola bisa memberikan kontribusi besar untuk Esteghlal. Maulana Fikri, pemain sayap tim nasional Indonesia dan klub Dewa United, telah dikaitkan dengan Esteghlal Tehran. Ia pernah bermain di Liga Primer Polandia dan Slovakia dan dikenal sebagai Messi Indonesia, lanjutnya. Bagi Egy, dia sudah cukup memiliki pengalaman berkarir di luar negeri. Setelah keluar dari SK Ragunan, dia melanjutkan karir ke tim asal Polandia Lechia Gdańsk pada tahun 2018. Kemudian dia melanjutkan karir di Liga Slovakia bersama FK Senica dan pindah ke FC Enam pada 2022. Karirnya akhirnya berlabuh ke Dewa United pada 2023 dan jadi satu pemain penting di sana. Meninggalkan Tangsel Warrior saat ini tentu akan jadi pertaruhan besar bagi Egy apalagi penampilannya mulai membaik. Namun,
Kesempatan untuk berkarir di luar negeri juga tidak boleh dibuang dan ini yang jadi pertimbangan besar bagi sang pemain. Bagaimana menurut kalian? Inilah 6 pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia berikutnya. Berikut adalah 6 pemain keturunan Grade A yang diharapkan bisa segera dinaturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu, siapa saja pemain keturunan Grade A tersebut? 1. Miliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. 2. Milan Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 3. Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PEC Zwolle. Eliano Reijers mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 4. Pascal Struij. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struij tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 5. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Riedewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 6. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia bersama timnas Italia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero belakangan memberi sinyal bahwa dia berniat membela skuad Garuda setelah tak sekalipun dilirik oleh timnas Italia. Bagaimana menurut kalian? Pemain mana yang paling dibutuhkan? Tom Haye dan Kelvin Verdong buka-bukaan soal kemajuan timnas Indonesia, singgung satu hal penting. Tom Haye menilai sudah banyak peningkatan di timnas Indonesia. Skuad Garuda mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai kuda hitam, Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen dan membuka peluang lolos ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tom Haye menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini berbeda. Sebelumnya, skuad Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permainan lawan saat sudah berada di kancah Asia. Perlahan, Shin Taeyong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman. Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami merasa puas jika bisa bersaing. Yaitu adalah permainan yang bagus, sayangnya kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami melanjutkan, kata Tom Haye dilansir dari kanal YouTube The Haye Way. Pemain Almere City ini melanjutkan, salah satu yang paling terlihat adalah aspek mentalitas skuad Garuda. Meski akan menghadapi lawan kuat, mereka tidak gentar dan optimis meraih kemenangan. Menurutnya, ini cukup krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan. Ini jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain. Di sisi lain, supporter juga memiliki percaya semua pemain akan memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami juga membawa sesuatu yang ekstra. Kami sangat yakin dengan hal itu mungkin terjadi. Apa yang Anda lihat sekarang di depan publik adalah semua orang benar-benar percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan tersebut. Itu merupakan perubahan besar dalam mentalitas, ujarnya. Sama seperti Haye, Kelvin Verdong juga merasakan hal yang sama. Dia menilai bahwa performa skuad Garuda harus bisa terus dipertahankan. Hal tersebut menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan saat ini. Saya pikir kami benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapainya. Saya pikir kita harus memberi mereka contoh yang baik untuk ditunjukkan kepada mereka, terang Verdong. Bagaimana menurut kalian? Inilah pesan menyentuh Ula Romeni kepada FC Utrecht usai resmi gabung Oxford United. Pesan menyentuh ditulis Ula Romeni kepada FC Utrecht. Pesan ini diberikan usai calon pemain timnas Indonesia itu dipastikan resmi gabung Oxford United. Ula Romeni meninggalkan FC Utrecht dengan kesan yang baik. Romeni pun berharap mantan timnya itu bisa terus meraih hasil positif di sisa pertandingan musim ini. 1. Resmi gabung Oxford United. Seperti diketahui, Romeni telah merampungkan kepindahannya dari FC Utrecht ke Oxford United.
Winger berusia 24 tahun itu pun sudah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar The Yellows, julukan Oxford United, pada Minggu 5 Januari 2025. Romeni tidak menghabiskan waktu terlalu lama bersama FC Utrecht, dengan merapat pada Juli 2023 dari FC Emmen. Perjalanannya pun tak mulus karena banyak mengalami cedera pada musim pertamanya. Namun pada awal musim 2024, Romeni tampil memukau di sektor kanan FC Utrecht. Calon pemain timnas Indonesia ini juga telah mengemas 2 gol dari 14 pertandingannya di semua kompetisi. 2 tulis pesan menyentuh. Usai dipastikan gabung Oxford United, ulah Romeni tulis pesan khusus untuk FC Utrecht. Dia berharap tim itu bisa mendulang kesuksesan. Saya bersyukur atas waktu saya di FC Utrecht. Pada tahun pertama, saya mengalami banyak kesialan dengan cedera, tetapi musim ini saya bisa menunjukkan kemampuan saya dengan lebih baik, kata Romeni, dikutip dari situs resmi FC Utrecht. Romeni harus hengkang dari FC Utrecht karena banyak faktor. Salah satunya adalah kehadiran pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Miliano Jonathans, yang membuat posisinya terancam. Kendati begitu, Romeni tetap mendoakan FC Utrecht agar tetap berada di jalur positif. Calon pemain timnas Indonesia ini bahkan mengaku akan tetap memantau perkembangan mantan timnya tersebut. Kami menjalani tahun 2024 yang luar biasa bersama. Saya berharap mantan rekan setim saya bisa melanjutkan performa bagus itu. Saya akan terus mengikuti perkembangan mereka, ujar Romeni. 3. Proses kepindahan ke Oxford United. Bercerita soal kepindahannya ke Oxford United, Romeni mengatakan kalau prosesnya terjadi begitu cepat. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda ini mengaku tak ingin kelewatan kesempatan yang luar biasa ini karena dirinya memang sangat ingin berkarier di tanah Inggris. Semuanya terjadi dengan sangat cepat beberapa minggu terakhir. Ini adalah kesempatan luar biasa di klub yang sangat ambisius. Selain itu, saya selalu ingin bermain di Inggris, ungkap Romeni. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, Sandy Walsh bicara jujur, meski sudah bela timnas Indonesia, keluarga lebih ingin dia bermain untuk Belanda. Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia, dikenal sebagai salah satu pemain sepak bola dengan perjalanan karir yang menarik. Sebelum akhirnya resmi membela timnas Indonesia, Sandy pernah menyatakan impian besar untuk bermain bagi timnas Belanda. Tidak hanya dirinya, keluarganya pun ternyata lebih mendukung keputusan tersebut, membuat proses pilihannya menjadi penuh tantangan. Pada Juli 2021, sebelum dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh sempat terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Belanda. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbalzoning NL, Sandy menyebut bahwa Belanda adalah tim yang sangat istimewa dengan supporter yang luar biasa. Saya punya paspor Belanda. Setiap kali saya melihat tim Belanda bermain dengan supporter serba oranye, itu menjadi sesuatu yang istimewa, ujar Sandy saat itu. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar kekaguman Sandy terhadap timnas Belanda. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai tim nasional Belanda dibanding Belgia, meski pernah tinggal di Belgia selama beberapa tahun. Sandy Walsh memiliki ikatan yang cukup dalam dengan timnas Belanda. Pada usia 14 tahun, ia sudah bermain untuk tim U15 Belanda dalam pertandingan internasional. Pengalaman tersebut diakuinya sebagai salah satu momen terbaik dalam karir sepak bolanya. Saya telah memainkan pertandingan internasional remaja untuk Belanda sejak saya berusia 14 tahun. Itu menjadi momen luar biasa, kenangnya. Tidak hanya Sandy, keluarganya juga mendukung impiannya untuk membela timnas Belanda. Sandy menjelaskan bahwa keluarga besarnya memiliki harapan besar untuk melihatnya bermain dalam balutan seragam oranye kebanggaan Belanda. Impian itu juga ada di keluarga saya, jika memungkinkan Anda membela Belanda, ungkap Sandy. Meski memiliki hubungan yang erat dengan Belanda, Sandy Walsh menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di Belgia. Ia mengakui adanya perbedaan besar dalam gaya hidup dan budaya antara kedua negara tersebut. Di Belgia, suasananya lebih tenang dalam hal komunikasi. Setiap orang sedikit lebih tertutup, jelas Sandy. Sementara itu, ia merasa Belanda lebih lugas dan terbuka, sesuatu yang awalnya membuatnya harus beradaptasi. Di Belanda, mereka cukup lugas dan lebih terbuka, sehingga membuat saya harus memiliki waktu untuk menyesuaikan diri, lanjutnya. Meskipun awalnya memiliki impian besar untuk membela timnas Belanda, perjalanan Sandy Walsh mengambil arah yang berbeda. Pada 17 November 2022, Sandy resmi menjadi WNI bersama Jordi Amat. Ia menjalani proses sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, DKI Jakarta. Keputusan ini tidak lepas dari darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Sandy memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Sang kakek lahir di Surabaya, Jawa Timur, sementara neneknya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Meskipun keluarganya sempat berharap Sandy membela Belanda, keputusan Sandy untuk membela timnas Indonesia justru menjadi pilihan yang membawa kebanggaan tersendiri.
Sandi kini menjadi salah satu pilar penting dalam skuad timnas Indonesia, membawa pengalamannya bermain di level Eropa untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Baginya, memilih membela Indonesia adalah langkah yang bukan hanya mencerminkan akar budaya keluarganya, tetapi juga komitmennya untuk membawa kebanggaan bagi negara yang telah memberinya kesempatan kedua. Bagaimana menurut kalian? Sudah 2 tahun jadi WNI, ternyata ini alasan Jordi Amat rela lepas kewarganegaraan Spanyol demi timnas Indonesia. Kapten Johor Darul Takzim Jordi Amat akhirnya buat pengakuan soal alasan memilih tinggalkan kewarganegaraan Spanyol demi timnas Indonesia. Jordi Amat bukan pemain sembarangan di Spanyol. Ia tercatat pernah dipanggil ke tim nasional mulai dari kelompok U17, U19, U20, hingga terakhir U21. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat menjadi satu dari 4 pemain keturunan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong ketika pertama kali tiba untuk melatih timnas Indonesia. Jordi Amat bersama 3 bintang Belanda lainnya seperti Sandy Walsh, Mees Hilgers hingga Kevin Dix dikabarkan telah masuk ke radar PSSI sejak awal 2022. Hingga akhirnya Jordi Amat beserta Sandy Walsh menjadi gerbong pertama pemain keturunan Eropa yang menyanggupi untuk membela timnas Indonesia. Momen sumpah setia Jordi Amat sebagai WNI terjadi pada November 2022 atau ketika sang pemain masih bermain untuk kontestan Liga Belgia yakni KAS Eupen. Kehadiran Jordi Amat di timnas Indonesia memang menjadi keuntungan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Ini karena pemain keturunan Siau tersebut punya banyak pengalaman di pentas Eropa. Sejak usia muda, Jordi Amat kerap dipercaya tampil untuk tanah kelahirannya yakni Spanyol, mulai dari kelompok U17, U19, U20, hingga puncaknya U21. Di tingkat U21, Jordi Amat telah mencatatkan 16 kali penampilan. Ia juga ikut serta membawa timnas Spanyol mentas di turnamen Piala Dunia U20 pada 2011. Kendati demikian, karir Jordi Amat seakan mandek di kelompok umur. Menginjak usia senior, dia tak kunjung mendapat panggilan dari skuad Spanyol. Akan tetapi, ternyata bukan karena faktor tersebut yang membuat Jordi Amat rela melepas kewarganegaraan Spanyol demi timnas Indonesia. Mengutip dari wawancara eksklusifnya bersama media Belanda, Jordi Amat kemudian berbicara jujur soal alasannya berlabuh ke skuad Shin Tae-yong. Jordi Amat mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena ucapan sang nenek yang mengatakan jika Kapten JDT itu masih punya garis keturunan dari Raja Siau. Nenek saya bercerita kepada saya ketika saya masih kecil bahwa saya adalah pewaris gelar pangeran di suatu wilayah di Indonesia, kata Amat dikutip dari spanjevandaak.com. Sebagai informasi, kakek buyut dari Jordi Amat merupakan Raja Siau, sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Saya tidak mempercayainya, tapi dia selalu mengatakan bahwa jika saya bepergian bersamanya ke sana sebagai orang dewasa, maka saya akan melihatnya, lanjut Amat. Saya ingin menjaga masyarakat Siau, harapnya. Selain karena faktor keturunan Raja Siau, Jordi Amat merasa bangga bisa membela timnas Indonesia, sebuah negara yang punya gairah tinggi terhadap sepak bola. Orang-orang menyukai sepak bola di sini. Saya langsung merasakannya ketika saya tiba di Jakarta, ungkap Jordi Amat. Mewakili negara berpenduduk 275 juta jiwa adalah hal yang luar biasa, jelas bek milik klub Malaysia, JDT tersebut. Sejak menjalani debut pada akhir 2022, Jordi Amat tercatat telah tampil sebanyak 10 laga resmi untuk timnas Indonesia dan 6 pertandingan lainnya bertajuk persahabatan. Sampai saat ini, Jordi Amat masih dipercaya untuk mengawal lini belakang timnas Indonesia bersama Rizky Ridho, Jai Idzes, Justin Hubner, hingga Mees Hilgers. Bagaimana menurut kalian?